Oh, ke ibu. Yang sering jajan kan cowok. Halo, si cowok itu sering jajan. Jadi IMS, yang kedua IMS. Salah. Yang ketiga, gangguan haid. Haid apa gangguan? Prehead. Kalian sebelum haid kan sakit toh? Apa? Ya, nyeri. Disminor. Minor. Nah, tuh. Nah, gangguan prehead dan gangguan haid. Saat haid ada gangguan. Gangguan menopause. Sudah tua, banyak masalah, uring-uringan, PID, pelvic inflammatory disease. Nah, gangguan pada pelvic. Tuh. Terus apa lagi? Tuh, ya, itu gangguan-gangguan pada kita. Nah, kita bahas tentang menopause. Kira-kira infertil. Seorang wanita dikatakan infertil atau mandul bila mana? Bu, Kak, jadi saya dididik berapa kali 1 minggu, tapi saya belum mempunyai anak. Nona, itu sudah saya tulis, Nona. Sudah saya kirim ke kalian. Kalau kalian tidak bisa jawab, berarti kalian belum baca. Yokola. Atau nanti tak kirim ke grup SAR. Kalau kemarin saya kirim ke grup pribadi. Budwikos. Nah, Kusnya hati. Tuh, nanti saya kirim. Kalian sudah dapat atau belum? Halo. Halo Nona. Sudah. Sudah yo. Ya wis. Kan belum baca gitu loh. Orang masalah ra kok waca ora ngerti salah Ibu Rokama lho. Iya toh? Oh, sih kayak ora diwaca salah dhewe. Jadi infertil itu atau tidak subur. Seseorang dikatakan mandul atau tidak subur apabila suami istri tersebut sudah menikah lamanya 1 tahun dan hubungannya kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu. Itu baru dikatakan infertil. Ya, jadi kalau belum 1 tahun, bukan. Misalnya ada pasangan 6 bulan, kadang itu ada orang tuh yang rewel. Orang yang sok usil. Tapi kan begitu nikah hamil. Satunya masih belum. Ada sudah dulu itu habis nikah itu langsung jadi. Sudah berapa bulan belum? Loh, kok enggak punya anak? Nah, akhirnya adalah konsultasilah ke kalian. Tanyain sudah berapa lama? Itu ya. Kemudian lamanya menikah. 1 minggu hubungan berapa kali? Nah, namanya menikah sudah 1 tahun, 2 tahun, Bro. Tapi saya melakukan hubungan seks 1 bulan sekali, yes. Itu lain lagi. Ya. Lek saulan sepisan pulang atau 2 minggu sekali pulang. Pas pulang tapi sel telur ini belum keluar. Ya enggak jadi-jadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan mandul karena hubungannya kurang dari 2-3 kali dalam seminggu. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau memberikan KIE
yang hubungannya 2 sampai 3 kali 1 minggu. Tuh ya, sudah ngerti ya. Nah, infertil itu ada 2. Ada infertil primer dan infertil sekunder. Yang primer bagaimana? Nikah wis gak duwe anak 1 tahun tadi. Itu namanya primer. Kalau sekunder dulu pernah hamil keguguran. Terus lama tidak punya anak. Nah, itu dinamanya sekunder. Tuh. Nah, ya. Ya. Jadi pernah keguguran, setelah punya anak, itu namanya infertil sekunder. Jadi infertil ada 2, primer dan sekunder. Nah, apa saja yang menyebabkan orang-orang itu bisa mandul? 1, endometriosis, peradangan pada endometrium. Jadi uterus ini ada 3 lapisan. Lapisan yang dalam ini namanya endometrium, lapisan tengah myometrium, lapisan luarnya ini perimetrium. Nah, ini yang dalam ini yang endometrium. Ini ada infeksi endometriosis. Tuh. Nah, harus tidak bisa. Penyebabnya apa? Banyak. Contohnya dulu keguguran. Habis keguguran, entah ada kasus dibersihkan atau enggak, kita enggak tahu. Ada infeksi lah pokoknya. Tahu ada infeksi naik ke atas. Tuh. Yang kedua, infeksi panggul. Radang panggul. Nah, nyeri pada pelvik. Yang ketiga, mioma uteri. Adanya tumor dalam uterus. Nah, yang keempat, polip. Adanya polip dalam uterus. Atau mulut rahim. Ya kan mengalami. Saluran telur yang tersumbat. Saluran telur itu bahasa medisnya apa, Dik? Cocok saluran telur mula. Ya kalau dulu masih SD, SMP, SMA. Saluran telur. Apa saluran telur itu? Ayo. Falopi tersumbat. Makanya nanti kalau kok lamanya tuh bagaimana itu falopinya? Yuk. Tuh ya. Yang terakhir, kelainan sel telur. Memang sel telur si cewek ini ada masalah. Ini yang terjadi pada cewek. Yang terjadi pada cewek. Ya karena yang kita bahas adalah cewek, organ kewanitaan. Habis kuliah sama Bu Rokamah, kuliah sama siapa? Sudah ada Ibu. Sudah. Ya, sudah kalau gitu nanti lanjut sampai selesai, enggak masalah. Biar Ibu yang kakak tingkat molor. Kalian kok sepi ya, nggak ada yang menghubungi saya. Tapi HP saya ketinggalan. Saya di kantor tadi, Dik. Nah, apabila terjadi infertil dengan berbagai macam kasus tersebut, berbagai macam penyebab, pengobatnya apa? Oh, infeksi ya diberi antibiotik. Nah, ini endometriosis, dokter, kalau sudah sakit parah gitu jangan diobati sendiri. Ya, tuh pemberian antibiotik. Oh, ternyata ada sumbatan, ada tumor, pembedahan. Tuh. Nah, kemudian memberikan suplemen. Saya mau nikah. 6 bulan lagi saya mau nikah. Apa yang harus saya perbuat? Saya ingin langsung punya anak. Ya suplemennya dinaikkan. Multivitamin. Tuh, tindakan operasi pada penyumbatan di saluran sperma ini cowok. Karena yang mandul nggak cuma cewek dok, tetapi yang banyak adalah cewek bukan cowok. Seingat saya cewek itu penyebab kemandulan 65%. Cowok cuma 30% kalau nggak salah.
Birunya saya bukakan nanti. Makanya kalau ada orang tidak punya anak itu yang dikatakan mandul, yang cewek. Karena memang penyebabnya yang banyak cewek. Tuh. Ya. Kemudian menjalani teknik reproduksi bantuan. Seperti itu bayi tabung dan lain-lain. Ini masalah kita. Pencegahannya apa? Ya, mengobati infeksi. Makanya kalau ada tetangga kita, katanya keluron, keguguran. Tidak apa-apa, katanya mama tua itu tidak apa-apa, karena sudah keluar semua. Jangan bilang tidak apa-apa, suruh ke SPOG untuk USG. Betul lah sudah keluar semua. Takutnya ini ada sisa. Sisa itu akan menimbulkan infeksi di endometrium tadi. Akhirnya endometritis. Peradangan pada endometrium. Tuh. Menghindari merokok. Kira-kira cewek jarang merokok kok ya. Kecuali yang mereka berperan ganda. Misalnya bekerja di tempat-tempat yang tidak seharusnya itu. Saya yakin kalian tidak. Ya. Menghindari alkohol dan zat adiktif, minum-minuman keras kayak gitu. Hindari obat yang mempengaruhi jumlah sperma seperti obat darah tinggi. Ini cowok. Ya. Tuh. Nah, itu pencegahannya. Tentang infertil, ada bayangan? Ada bayangan enggak? Gede kok. Udah ya. Nah, sekarang IMS, infeksi menular seksual. Apa sih IMS itu? Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. Apakah melalui sanggama, vagina, dubur, atau oral? Kok penyebabnya adalah hubungan seks? Nih. Contohnya apa? Gonore, sifilis, kondiloma acuminata, kutu pubis, infeksi genital non-spesifik, herpes, ulcus mol, HIV/AIDS. Yang paling kita dengar bergidik adalah HIV/AIDS. Ya enggak? Pada dasarnya semuanya ini bermasalah. Gonore kalau sampai ibu hamil, kemudian mengenai mata bayi lahir vagina, maka akan menyebabkan gonoblenure. Gonoblenure, kebutaan pada bayi. Sifilis akan menyebabkan cacat kongenital. Nah, itu makanya sekarang itu pada ibu hamil tes screeningnya itu ada sifilis, HIV/AIDS, HBsAg. Ada 3 itu. Ya. Nih. Gonore disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae yang bersifat purulen. Purulen bagaimana? Nanah, mengeluarkan nanah mukus. Nah, dia menyerang mukosa, daerah mukosa vagina. Kalau sampai bayi itu lahir, maka dia akan mengenai mukosa mata, mukosa mulut, tidak karu-karuan. Tuh. Dulu ketika Bu Rokama masih sekolah, waktu itu saya masih SPK. Masih 16 tahun lah, 17 tahun. Kalian belum lahir. Saya aja masih 17 tahun. Sekarang sudah 46 tahun. Nah, saya enggak ngerti saya. Jadi mata bayi ini melepuh gini, Dek. Keluar. Aduh. Saya enggak tahu, kita enggak tahu siapa yang salah. Apa
Apakah bapaknya atau ibunya? Terus siapa yang nanggung anaknya? Kalau sudah seperti itu, mendingan kau meninggal, nak. Akan but seumur hidup, ya. Nah, pasti menyebar, maka dia salping itu biar salping. Makanya kita harus tahu anatomi, ya. Jadi kita gambar piye kuwi. Arium lah. Nih. Nih. Ini vagina, uterus, ovarium lah. Yang salping itu yang menyangga ini. Jadi ligamen yang menyangga uterus, ovarium. Ini sampai keluar di sini. Tuh. Ya. Nah, ini radang sudah komplikasi ke salpingitis atau radang panggung. Nih. Kalau seandainya hamil, bisa menyebabkan kehamilan ektopik. Apa? Itu jadi arah dari karena kesalping akan mempengaruhi Pavlovi ini. Nah, begitu sel telur dibuahi, maka dia tidak akan nyampe ke endometrium, terhambat di sini. Jalannya sempit. Yes. Jadilah KET, kehamilan ektopik. Kehamilan di luar rahim. Nah, atau bisa menyebabkan infertil, mandul. Itu pada gonore. Ya, seperti gonore. Yang kedua, infeksi genital non-spesifik. Nah, tadi hanya kuman biasa, tetapi sangat berbahaya juga. Kumannya Chlamydia traumatis. Nah, itu ya. Apabila ibu itu hamil, kemudian melahirkan, maka bisa, karena ini bisa naik, begitu ketuban pecah, maka kuman ini naik. Akhirnya menyebabkan prematur, konjungtivitis, peradangan pada mata, atau radang pada paru-paru bayi. Kalau ketubannya tidak pecah, Bu? Tidak. Lahirnya bagaimana? SC. Makanya ibu-ibu hamil itu screening. Kena penyakit IMS enggak? Kalau terkena, ditawari SC. Seperti gonore tadi. Kalau lahir pervagina sampai naik, maka dia akan terjadi buta. Karena yang diserang adalah mukosa-mukosa tubuh kita, mukosa bayi. Nah, begitu juga pada IGNS, infeksi non-spesifik Chlamydia trachomatis ini. Ya. Nih. Sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Ini bersifat kronis. Tapi yang diserang adalah susunan saraf pusat, sistem saraf pusat, dan sistem kardiovaskuler. Ya. Inilah yang membuatkan cacat seumur hidup pada bayi. Tuh. Penyebabnya beda. Tapi tidak tampak ini.
Kalau gonore begitu kena dia akan terasa nyeri. Soalnya yang diserang adalah mukosa. Kesakitan. Jadi orang kita tahu. Tapi kalau sifilis kita tidak tahu. Karena yang diserang susunan. Sistem saraf pusat. Tahu-taunya anaknya lahir cacat. Tuh. Itu bedanya sifilis sama gonore. Nah, makanya sifilis itu masuk ke dalam screening bagi setiap ibu hamil bila ternyata menderita sifilis. Maka anjuran itu lanjut kehamilannya dilanjut atau kehamilannya dihentikan. Kayak gitu. Tuh ya, sifilis. Jadi jangan sampai salah jawab lo ya. Sama-sama. Nah, selanjutnya adalah herpes. Nah, herpes ini orang awam mengatakan dap. Tuh. Nah, dap itu penyakitnya orang nakal enggak. Herpes itu virus. Bahkan kita kadang sering kena. Siapa yang pernah bintik-bintik dihitung di mukosa mulut begitu habis bersih-bersih, ada aku terkena gatal aku. Seperti bintik-bintik rasanya pas begitu. Nah, herpes berupa gatal, kesemutan dan panas. Lalu muncul bercak-bercakan yang kecil, kemudian melepuh akan tampak hitam. Nah, itu. Jadi bulan bintik-bintik Nah, awal kehamilan dapat mabur dan malformasi kongenital kelainan pada kepala berupa mikrosefali. Tapi yang lain dari ibu pengidap herpes ditemukan kelainan pada hepatitis atau ensefalitis, keratokonjungtivitis, kelainan pada konjungtiva, kelainan pada bayi kayak gitu. Gampang kok kenalinya. Terus ini terjadi kok, nggak cuma pada ibu-ibu dok. Penderita biasanya pada muka, punggung, daerah-daerah yang tertutup itu herpes. Nah, kondiloma ini virus tubuh yang pria area yang dapat tidak di itu walaupun non Islam benar itu kan itu kita buka propedium itu kita buka ya kayak dibuka gini itu dibuka gini kita dulu kalau nggak pernah dibuka sama si anak ini
Ini kotor sekali ini. Numpuk. Lah kalau enggak khitan ya ini akan tertumpuk. Inilah yang bikin infeksi pada tubuh kita. Si cewek kalau itu keuntungan dari kita. Nih, di Unitri sebelah kita itu sering ada sunat massal. Sunat massal bagi yang belum khitan. Tuh ya. Nih. Area yang sering dari sudah pada wanita, kutil timbul di vulva, dinding vagina, leher rahim, dan kulit di sekeliling vagina. Tuh ya. Nih. Ulkus small. Kita lanjut saja ya sampai habis, walaupun waktunya sudah habis ya. Kan tadi masuknya telat ya. Ulkus small, Haemophilus dysentery. Streptobacillus herpes, kalian itu pernah tahu? Sebenarnya saya tidak pernah tahu. Kondiloma acuminata, Kondiloma lata-lata itu sering tahu. Dulu sering. Tapi kalau ulkus small saya tidak tahu. Tidak pernah ada kasus. Nah, hanya di buku saja. Gejala klinis khas berupa ulkus pada tempat masuk dan seringkali disertai supurasi kelenjar getah bening. Namanya ulkus. Jadi borok, plok, borok, plok, borok, plok. Kalian pernah udunen yang pecah? Pernah toh? Bisul? Bisul, tahu bisul? Tahu bisul? Tahu. Yang namanya ulkus itu ya bisul yang sudah pecah. Borok itu namanya ulkus. Tapi ini ulkus small. Nah, lokasi ulkus pada pria terletak di daerah preputium, gland penis, batang penis, frenulum, dan anus. Pada wanita terletak di vulva, klitoris, serviks, dan anus. Lokasi ekstragenital pada lidah, bibir, jari, tangan, payudara, umbilikus, dan konjungtiva. Daerah-daerah kayak gitu. Komplikasi, luka, dan infeksi hingga mematikan jaringan di sekitarnya. Mudah tertular HIV apabila ada ulkus. Nah, kutu pubis. Nah, atau virus pubis, pityriasis pubis. Nah, ini serangga parasit penghisap darah yang hidup di kulit sekitar kelamin manusia. Saya tidak pernah tahu ini. Tuh, gejalanya gatal, biasanya di daerah pubis. Itu hasil daerah sentuhan liur kutu dengan kita. Nah, kutu pubis ini menyebar melalui keringat saat kontak tubuh atau seksual. Gigitan kutu dapat menimbulkan luka pada kulit yang masuk organisme lainnya. Infeksi menular seksual. Tuh. Kutu pubis. Saya belum pernah tahu barangnya. Kudiken tahu. Makanya hati-hati kalau itu campur ya. HIV AIDS. Human immunodeficiency virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan kode CD4. Nah, tuh. Ini ya. Tapi sekarang itu kalau dulu ada orang terkena seperti ini itu sudah menjauh. Sekarang enggak. Karena sudah ada penanganannya ya. Jadi jangan dijauhi lah. Nah, itu HIV AIDS. Nah, penularan HIV AIDS bisa darah, cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu, atau ASI. Oh, ibu ini hamil dengan HIV AIDS.
berarti jangan disusukan. Stop. Kayak gitu ya. Orang kalau sudah HIV/AIDS positif, itu lahirnya nggak di kita lagi kok, di rumah sakit. Karena ada penanganan khusus. Ya, tuh. Pencegahan IMS, ya mendidik masyarakat untuk menjaga kesehatan, melindungi masyarakat. Nah, kayak gitu, menyediakan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan diagnosa dini. Ojo sungkan-sungkan periksa. Kadang orang yang terkena penyakit genetalia ini sungkan. Gimana sih gitu? Ya. Nah, yang ketiga, gangguan pre-haid, gangguan sebelum haid. Nah, gangguan pre-haid adalah gejala fisik atau psikologis dan perilaku yang menimbulkan distres dan tidak disebabkan oleh penyakit organik yang secara teratur timbul selama proses menstruasi. Endometrium ini begitu sel telur mau tumbuh ya keluar, endometrium ini mengalami proliferasi, penebalan. Nah, tebal. Kalau nanti ada pembuahan, proliferasi ini untuk menempelnya sel telur, jelek. Nggak menstruasi, wis. Tetapi kalau tidak ada pembuahan, sel telur ini mati. Nah, karena sel telur ini mati, maka proliferasi ini, endometrium ini luruh. Luruhnya itulah yang dinamakan darah haid. Nah, tuh. Nah, untuk mengeluarkan darah haid ini, maka rahim akan kontraksi. Kalau rahim kontraksi inilah yang menyebabkan rasa sakit. Saya tuh loh kalau mau haid, 2 hari itu sakit.